Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, hari ini kita ketemu lagi ya sama Ibu Inoy. Hari ini hari Sabtu, tanggal 19 September 2020. Anak-anak, karena hari ini hari Sabtu, kita tidak belajar, tetapi kita mau mendengarkan cerita. Nah, pertama kita mau nyanyi dulu ya anak-anak. Kita mau nyanyi lagu Pertama Kali Dengar Firman Tuhan ya. Setelah itu kita mau berdoa. Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan firman Tuhan, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau menyerahkan Tuhan akan kegiatan kami pada hari ini, di mana kami mau mendengarkan cerita dari Ibu Guru. Biarlah kami menjadi anak yang baik ya Tuhan, yang mau duduk diam mendengarkan cerita Ibu Guru dengan baik. Hadirlah di sini ya Tuhan untuk memberkati dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita mau baca ayat hafalan kita dulu ya. Ayat hafalan kita Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekali lagi, Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Oke anak-anak. Nah anak-anak, hari ini Ibu Guru mau cerita tentang, sebelumnya Ibu Guru mau tanya dulu, anak-anak senang tidak kalau mendengarkan cerita Ibu Guru ya? Senang. Nah kalau begitu anak-anak duduk yang manis ya, duduk yang bagus, dengarkan cerita Ibu Guru hari ini. Nah anak-anak, hari ini Ibu Guru mau cerita. Oke, Ibu Guru cerita, coba anak-anak lihat gambarnya, ini gambar apa? Nah anak-anak, di sini ada dua bangsa, yaitu bangsa Israel dan bangsa Filistin. Apa anak-anak? Ya, bangsa Israel dan bangsa Filistin. Nah anak-anak, bangsa Israel ini adalah suatu bangsa besar anak-anak. Bangsa yang dimana orang-orangnya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kenapa? Karena orang-orang Israel ini anak-anak orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, mereka juga adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Karena itu Allah mengasihi mengasihi mereka anak-anak. Nah, di setiap yang mereka lakukan di sepanjang hidup mereka, apapun itu mereka selalu menyerahkannya kepada Tuhan. Oke, anak-anak. Terus yang bangsa Filistin, nah ini anak-anak, ini juga salah satu bangsa besar anak-anak, tetapi anak-anak bangsa Filistin ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Selain itu anak-anak, mereka juga punya badan tubuh yang besar-besar, yang tinggi-tinggi. Nah, mereka juga garang-garang anak-anak. Nah, kalau anak-anak lihat, anak-anak pasti takut. Nah, badannya itu anak-anak, dia lebih besar 2 atau 3 kali lebih besar, lebih tinggi daripada badannya Ibu Guru atau badan bapaknya anak-anak atau mamanya anak-anak. Nah, pokoknya dia lebih besar, lebih tinggi, lebih gagah. Gagah perkasa anak-anak. Nah, dia juga kelihatannya garang. Nah, anak-anak, di sini seperti yang anak-anak lihat, mereka sedang mengapa? Nah, ini adalah di mana mereka sedang berperang. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, biasanya kalau berperang itu kan menggunakan baju seperti ini ya. Nah anak-anak, kira-kira kalau anak-anak melihat ada orang yang besar, tinggi,
Nah, terus menghadapi anak-anak. Hei, dengan badannya yang gagah perkasa, anak-anak takut tidak? Iya, apalagi mau diajak berperang ini loh anak-anak sama bangsa Filistin. Nah, anak-anak, bangsa Filistin ini adalah bangsa yang suka mengajak perang bangsa Israel. Mereka tidak suka dengan orang-orang Israel. Nah, orang-orang Israel ini anak-anak, coba anak-anak lihat tubuhnya, badannya besar tinggi, tidak seperti orang Filistin. Tidak anak-anak, mereka punya tubuh biasa saja anak-anak, seperti ibu guru, seperti bapaknya anak-anak. Nah, tidak terlalu besar tinggi seperti orang Filistin ya anak-anak. Nah, itulah kenapa di setiap kali mereka diajak perang sama Filistin, bangsa Israel ini tadi anak-anak, mereka selalu merasa ada ketakutan anak-anak. Mereka merasa sedih. Nah, mereka berpikiran bahwa jika mereka menghadapi orang-orang Filistin dengan tubuh yang besar, yang tinggi, yang gagah ini tadi anak-anak, mereka merasa mereka tidak akan bisa menang. Nah, anak-anak, tetapi coba anak-anak lihat lagi ya. Nah, di sini ada gambar seorang anak. Nah, ini anak ini adalah seorang anak yang namanya Daud. Nah, suatu hari anak-anak, Daud ini adalah seorang anak kecil ya anak-anak. Dia masih kecil tetapi tidak sekecil anak-anak. Kalau anak-anak masih terlalu kecil ya. Tetapi kalau Daud ini tadi, dia anak yang sudah remaja atau umurnya sekitar 15 tahun atau 16 tahun ya anak-anak. Jadi belum terlalu besar, belum terlalu dewasa seperti papa mamanya anak-anak. Tetapi sudah lebih besar daripada anak-anak. Nah, anak-anak meskipun dia masih kecil, tetapi dia punya kelebihan anak-anak. Dia punya pemikiran dan dia pintar anak-anak. Dia bisa berpikir lebih dari orang dewasa. Dia juga satu anak-anak, dia selalu percaya kepada Tuhan. Kan tadi ibu guru sudah bilang ya, kalau orang Israel, Daud ini adalah salah satu orang bangsa Israel tadi anak-anak, tetapi dia masih kecil. Nah, dia bukan termasuk di antara anggota prajurit perang ini anak-anak, bukan. Dia juga belum waktunya ya. Tetapi dia selalu percaya kepada Tuhan anak-anak. Nah, karena itu makanya di setiap ada yang ingin dia lakukan, dia selalu minta tolong sama Tuhan anak-anak. Dia percaya kepada Tuhan. Nah, suatu ketika anak-anak saat Daud, anak-anak, Daud ini adalah seorang anak yang pintar, yang rajin. Nah, suatu pagi dia dimintai tolong sama bapaknya untuk mengantarkan bekal ke tempat apa ini anak? Ke tempat perperangan. Kenapa Daud ke sini? Kenapa dia mengantarkan bekal untuk siapa? Nah, anak-anak, di sini ada kakak-kakaknya Daud. Nah, bapaknya tadi minta tolong kepada Daud supaya mengantarkan bekal untuk kakak-kakaknya yang ada di tempat perang. Nah, anak-anak, ketika si Daud ini tadi pergi, pagi-pagi sekali anak-anak dia sudah pergi. Nah, dia pergi, dia intip-intip loh anak-anak. Nah, dia lihat, wah banyak sekali orang-orang besar di sana katanya. Banyak sekali dengan besar, tinggi, gagah dan banyak sekali anak-anak. Itu siapa ya? Itu adalah orang-orang bangsa Filistin tadi anak-anak yang ajak perang bangsa Israel. Nah, dia ngintip-ngintip, wah katanya kalau begini sih tidak mampu nih lawannya katanya. Kan orang-orangnya Israel tadi kecil-kecil anak-anak, apalagi si Daud yang memang masih kecil ya, belum dewasa sekali. Nah, lalu dia menghampiri kemah anak-anak. Kemah itu di mana tempat para tentara perang ini bangsa Israel berteduh anak-anak. Nah, mereka istirahat di situ. Dia pun melihat di situ, wah katanya
kenapa ya kok orang-orang Israel, katanya tentara-tentara perangnya dan kakak-kakaknya tadi itu, dia lihat anak-anak ternyata mereka semuanya pada sedih-sedih loh anak-anak. Mereka sedih sekali, seperti ada yang dipikirkan. Nah, mereka mikirkan apa ya? Mereka memikirkan bagaimana caranya, bagaimana ya kalau menghadapi orang-orang Filistin ini. Mereka sangat kuat, mereka besar-besar, mereka merasa takut anak-anak. Nah, karena melihat seperti itu, si Daud tadi berpikir anak-anak. Nah, dia juga sering melihat ini anak-anak. Coba anak-anak lihat yang besar ini. Yang ini adalah kepala pimpinan perang orang Filistin. Nah, kepala pemimpin perangnya orang Filistin yang besar-besar tadi itu anak-anak. Nah, dia ini anak-anak, dia juga suka meremehkan. Dia juga suka menyepelekan orang-orang Israel. Anak-anak apa katanya kalau mau perang itu anak-anak dengan gagah perkasanya dia suka meremehkan. Kenapa dia meremehkan orang Israel? Karena dia bilang orang Israel itu kecil-kecil, tidak ada apa-apanya anak-anak. Nah, terus kami besar-besar katanya kan, kata pemimpin ini tadi, pemimpin orang Filistin, kami ini kan besar-besar badannya, hebat katanya, tinggi-tinggi katanya. Sudah pasti kalau untuk berperang melawan bangsa Israel itu bukan hal yang sulit untuk mereka anak-anak, karena mereka bisa dengan gampang mengalahkan orang-orang Israel tadi. Tetapi dia lupa anak-anak. Orang Israel ini tadi adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tentunya Tuhan akan selalu ada dan bersama mereka. Tuhan juga mau menolong mereka di saat mereka kesusahan. Nah, beda sama orang Filistin, anak-anak mereka orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri anak-anak. Dia sok jagoan, dia hanya mengandalkan kehebatannya, tenaganya, beserta alat-alat perangnya. Nah, alat perangnya coba anak-anak lihat ada apa saja ya. Nah, itu yang runcing-runcing itu apa namanya anak-anak? Yaitu tombak. Ya, tombak. Selain itu juga ada, nah yang biru ini anak-anak, itu pedang. Ya, itu pedang. Itu semua adalah alat-alat untuk berperang. Oke, anak-anak. Tetapi si Daud dia tidak menyerah anak-anak, dia lalu berpikir, dia tidak suka anak-anak, dia juga merasa dia ingin ikut berperang. Dia tidak suka anak-anak, lihat ini si pemimpin perang Filistin ini yang suka sombong anak-anak, dia suka meremehkan orang-orang Israel. Lalu dia pun berpikir anak-anak, katanya, aku juga ingin ikut perang, tetapi bagaimana caranya ya? Nah, ternyata anak-anak, Daud pun lalu berpikir bahwa dia ingin sekali menemui seorang raja orang Israel ini yang bernama Saul. Ya, dia datang ke istana. Kenapa? Dia ingin meminta izin anak-anak. Supaya kenapa? Supaya dia diizinkan oleh sang raja untuk ikut berperang. Nah, suatu hari anak-anak dia pergi ke istana, dia datang, dia menemui si raja. Nah, lalu raja bertanya kepadanya, kenapa? Ada apa? Katanya. Lalu dia mengatakan semuanya kepada raja, apa yang ingin dia katakan anak-anak. Pertama, raja mendengarkan keinginannya untuk ikut berperang. Si rajanya tadi anak-anak, kira-kira dia mau mengizinkan tidak ya? Tidak. Kenapa? Karena si Daud ini masih kecil, belum bisa ikut perang, kan badannya masih kecil, jadi tentunya belum bisa ya. Kalau diajak perang pasti belum bisa kan anak-anak. Nah, karena badannya masih kecil, dia belum dewasa. Pertama-tama kali dia menyampaikannya, raja ini tadi anak-anak dia tidak mau mengizinkannya. Tetapi
Daud tidak menyerah, dia semakin berusaha meyakinkan si raja ini tadi anak-anak supaya raja mau mengizinkannya. Nah, pada akhirnya anak-anak, si raja tadi pun merasa yakin dengan ceritanya si Daud. Nah, ada cerita-cerita pengalaman si Daud yang diceritakan Daud kepada si raja yang membuat si raja mau mengizinkannya, karena raja juga yakin bahwa Daud bisa ikut berperang. Dan pada akhirnya anak-anak bagaimana? Ya, dia pun si raja lalu mengizinkan si Daud. Baiklah Daud, katanya, kalau kamu mau ikut berperang, katanya, baiklah, karena kamu yang minta, aku mengizinkan kamu. Kalau begitu, kata si raja, ini katanya, pakailah pakaian berperang seperti yang lainnya, katanya. Nah, si Daud dikasih pakaian anak-anak, dikasih baju perang, peralatan perang. Nah, sama seperti yang mereka pakai ini anak-anak ya. Nah, tetapi anak-anak ketika si Daud memakai bajunya, waduh, ternyata anak-anak, kan tadi Daud badannya kecil kan. Nah, dia masih kecil, masih pendek. Tidak cukup anak-anak, pakaiannya longgar, bukan tidak cukup. Dia longgar anak-anak kebesaran. Selain itu juga terlalu berat anak-anak. Kenapa? Karena peralatan baju-baju perang ini dia terbuatnya dari benda-benda yang berat anak-anak seperti besi. Nah, jadi tidak akan mampu si Daud ini memakainya. Pas dipasangkan ke badannya anak-anak, dia bilang, wah, katanya, tidak. Aku tidak mau pakai baju perang ini, katanya. Baju perang ini terlalu besar, longgar sekali, katanya. Selain itu juga berat. Nah, anak-anak setelah dia coba, tidak satupun baju perang itu yang cocok untuk Daud. Dan pada akhirnya Daud melepaskan baju-baju itu. Lalu dia mengatakan kepada raja, aku tidak akan memakai baju-baju ini, katanya. Karena baju-baju ini terlalu besar dan terlalu berat. Nah, anak-anak kalau kita pakai baju yang terlalu besar, terlalu longgar kan tidak enak ya. Tetapi ini tidak hanya besar, tetapi juga berat, sehingga si Daud tidak bisa berjalan anak-anak. Nah, bagaimana mau ikut perang kalau berjalan saja? Nah, si Daudnya tidak bisa. Nah, kata si raja, kalau seperti itu, baiklah, kata raja bilang, tidak apa-apa raja, katanya. Kalau begitu aku pergi saja, katanya, bilang kan. Dan akhirnya anak-anak, si Daud ini dia pergi tanpa menggunakan apa-apa dari raja, termasuk pakaian perang, senjata-senjata perangnya, tidak satupun yang Daud pergunakan. Daud langsung pergi ke tempat berperang dengan tidak membawa apa-apa anak-anak. Nah, anak-anak, coba anak-anak lihat ini. Nah, ini ada gambar Daud. Ini adalah Daudnya anak-anak. Nah, Daud dengan seorang kepala pemimpin perang ini tadi, dan di belakangnya di sini ini adalah gambar prajurit tentara perang yang sedang berperang. Nah, anak-anak, ketika waktu dia sampai di tempat ini, nah, si Daud langsung menantang si kepala pemimpin ini anak-anak. Nah, dia langsung menghadangnya. Wah, lalu si pemimpin perang ini tadi, anak-anak, namanya adalah Goliat. Nah, dia langsung menantang si Goliat, anak-anak. Wah, seketika itu Goliat ini anak-anak, dia terkejut. Wah, katanya, kenapa kok ada seorang anak kecil, katanya. Dia kaget loh anak-anak. Kaget sambil emosi, dia marah loh anak-anak. Kenapa dia marah? Dia merasa kalau dia diremehkan anak-anak. Kenapa bisa di tempat perang ada seorang anak kecil yang dengan beraninya menghadang dia dan menantang dia?
Katanya, aku mau melawan kamu Goliat. Nah, anak-anak, hebat tidak ya si Daud? Hebat tidak? Hebat. Kalau anak-anak, kira-kira kalau anak-anak masih kecil seperti ini, anak-anak berani tidak menantang seseorang yang tinggi, besar, yang jauh lebih besar dan jauh lebih tinggi daripada anak-anak. Nah, tidak hanya itu saja anak-anak. Si Goliat ini tadi selain besar, tinggi, dia juga menggunakan alat-alat perangnya itu tadi anak-anak. Lengkap alat perangnya, ada tombak, ada pedang, juga ada perisai. Nah, dengan gagah perkasa dan dengan garangnya anak-anak dia, "Hei," katanya, "anak kecil, siapakah kau?" katanya. "Kenapa kau berani-berani menantangku? Berani kau dengan aku?" katanya. Kata si Goliat tadi berkata, "Anak-anak, kau pikir aku ini anjing? Berani-beraninya kamu menantangku? Kau tidak lihat badanku besar ini, yang gagah perkasa ini?" katanya. Ya. Apa yang dikatakan oleh Daud anak-anak? Si Daud, anak kecil ini, berkata kepada Goliat, "Aku tidak takut denganmu," katanya. "Aku mau melawan kamu, aku mau menantang kamu Goliat," katanya. "Kau boleh melawan aku dengan menggunakan tombakmu, senjatamu, tetapi aku tidak butuh semua itu untuk menantangmu. Aku tidak takut Goliat," katanya. "Aku hanya butuh satu, yaitu Tuhan." Nah, anak-anak, apa yang dikatakan Daud? Iya, anak-anak, Daud berkata kepada Goliat. Dia tidak takut sama Goliat, meskipun Goliat itu memiliki badan yang besar, tinggi, kekuatan yang luar biasa, dan peralatan perang persenjataan yang lengkap tadi anak-anak. Tetapi seorang Daud, anak kecil ini yang percaya kepada Tuhan, dia tidak pernah takut dengan Goliat anak-anak. Kenapa? Karena dia punya Tuhan anak-anak. Dia punya Tuhan yang akan selalu ada, selalu menolongnya di saat dia butuh pertolongan. Nah, Daud tidak memerlukan senjata perang, tidak memerlukan tombak, senjata, perisai, apapun itu. Dia hanya memerlukan satu, yaitu dia meminta kepada Tuhannya agar Tuhannya mau menolong dia. Anak-anak, dengan apakah dia melawan si Goliat ini tadi? Anak-anak, coba anak-anak sekarang lihat ada apa ya yang dipegang sama Daud. Nah, Daud memegang perali-alian. Nah, ini namanya perali-alian anak-anak. Nah, pengali-alian. Nah, ini yang dipegangnya yang hitam ini loh anak-anak. Nah, benda ini anak-anak dia mirip atau hampir sama seperti katapel. Nah, anak-anak pernah lihat katapel? Nah, biasanya katapel itu digunakan oleh anak-anak. Tetapi tidak semua anak-anak menggunakan ini kalau bermain, dan mungkin tidak semuanya kenal. Cuma hampir mirip ya anak-anak, hampir sama, tetapi tidak sama. Anak-anak tadi sebelumnya, si Daud sebelum pergi dia sudah mengumpulkan batu-batu kecil anak-anak yang licin, yang kecil-kecil, dia masukkan ke koceknya anak-anak. Nah, dengan batu itu dan dengan pengali-alian ini, hanya dengan ini saja anak-anak, dia memasukkan batu itu ke dalam pengali-alian ini, lalu dia pun memutar pengalian ini, lalu dia pelan-pelan dia melepaskan satu batu itu tadi anak-anak, lalu yang lainnya pun terlepas, dan satu di antara batu itu tepat sasarannya ke dahi si Goliat. Nah, coba anak-anak lihat di dahinya Goliat ini ada yang hitam, yang di sininya itu anak-anak. Nah, itu adalah batu yang terlempar dan tepat sekali sasarannya ke dahi Goliat. Batu itu pun tertancap di dahinya anak-anak, tetapi tidak lewat ya, tertanam di dalamnya. Lalu seketika itu juga si Goliat pun langsung tumbang. Nah, anak-anak lihat, Goliatnya
tumbang, dia rebah anak-anak, dia terjatuh. Nah, setelah itu si Daud ini tadi langsung mengalahkan si Goliat. Nah, anak-anak, seketika itu juga berakhirlah perperangan mereka, dan perperangan mereka dimenangkan oleh siapa? Oleh bangsa Israel. Oke anak-anak, ibu guru mau bertanya, anak-anak, si Daud ini tadi kan siapa yang mengalahkan Goliat? Daud ini adalah seorang anak kecil. Nah, kenapa dia bisa mengalahkan Goliat ya? Padahal Goliat ini adalah seorang yang sangat kuat, sangat hebat. Kenapa? Karena si Daud ini anak-anak, dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap masalahnya anak-anak. Dia selalu minta pertolongan Tuhan. Nah, karena Tuhan mengasihi Daud dan bangsa Israel, Tuhan pun menolong bangsa ini sehingga mereka menang dari perperangan melawan bangsa Filistin. Oke anak-anak, sekian cerita ibu guru hari ini. Nah, kiranya anak-anak cerita hari ini boleh mengajarkan anak-anak supaya anak-anak mau percaya, mau takut, mau patuh, dan mau mengasihi Tuhan. Oke anak-anak, sekian cerita ibu guru. Semoga cerita ini bermanfaat bagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Salam.